Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pimpin setiap kami Tuhan supaya bisa berjalan dalam rancangan-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu akan menuju hari depan yang penuh harapan. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi hidup kami. Dan kami tahu pengharapan itu juga adalah sau bagi jiwa kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kiranya setiap kami yang mendengar firman ini bisa dikuatkan, bisa dibangkitkan iman. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali saudara, kita melakukan banyak tindakan yang terjadi dalam kehidupan. Tindakan itu bisa terjadi hasil daripada pilihan yang kita ambil. Terus pilihan yang kita ambil itu hasilnya dari mana? Pilihan yang kita ambil hasilnya itu adalah dari pemikiran kita. Berarti sebuah hasil dalam kehidupan ini terjadi karena tindakan kita. Tindakan itu hasil daripada pilihan kita. Pilihan itu hasil daripada pemikiran kita. Makanya salah satu peperangan di dalam dunia ini, saudara, bukan peperangan secara fisik. Bukan peperangan secara mungkin saudara berpikir, peperangan secara saudara perkataan saja. Namun peperangan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang kita sebagai orang percaya hari ini bergumul, adalah peperangan di pikiran kita. Karena pikiran kita pun bisa menjadi medan peperangan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Ternyata pembaruan budi itu berarti satu pertobatan setiap hari terus menerus, sehingga pikiran kita tidak serupa dengan dunia. Namun pikiran kita itu bisa menuju pada kehendak Allah. Karena jika seseorang bisa menangkap kehendak Allah, pasti hasil daripada kehidupannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Namun apakah yang hari-hari terakhir ini yang kita harus fokus pikirkan, saudara? Apakah kita fokus memikirkan jasmani kita? Apakah kita fokus memikirkan keluarga kita? Atau mungkin kita fokus memikirkan pelayanan kita? Atau kita fokus memikirkan pekerjaan kita? Namun di bawah itu semua ada satu fondasi pemikiran yang harus kita pikirkan supaya kita bisa menang dalam medan peperangan kita setiap hari. Karena medan peperangan ini harus kita menangkan. Karena pergumulan ini bukan melawan kiri dan kanan kita, namun melawan pikiran kita sendiri. Kita buka firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, dikatakan pada akhirnya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti sebelum kita memikirkan kita punya pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan semuanya, sebelum kita mungkin mengambil langkah tindakan, sebelum kita mengambil sebuah pilihan, pembaruan budi itu kita harus mulai daripada pikiran kita yang kita fokuskan energinya untuk memikirkan 8 hal ini. Yaitu apa? Yang benar, saudara. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini adalah fondasi dasar benteng pikiran kita, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Maka hari ini saudara, saya mau ajak semua kita merenungkan, apakah yang kita pikirkan ini benar di mata Tuhan? Apakah yang kita pikirkan ini mulia di mata Tuhan? Atau cuma mulia di mata kita aja? Apakah yang kita pikirkan ini adil di hadapan Tuhan? Atau cuma adil di hadapan manusia? Apakah yang kita pikirkan ini suci atau kudus, saudara? Atau cuma hanya untuk semata-mata
sebuah cover di dalam dunia. Apa yang kita pikirkan ini manis di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga berbuah-buah yang manis. Orang yang mencicipi hasil tindakan kita bisa menikmati buahnya. Apa yang kita pikirkan ini sedap didengar, sesuatu yang ramah, sesuatu yang menghasilkan saudara, sesuatu yang menenangkan, atau sesuatu yang mengkhawatirkan, jangan-jangan. Apakah yang kita pikirkan ini sesuatu yang kebajikan dan patut dipuji? Itulah yang harus kita pikirkan. Terus ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, ini dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Karena Rasul Paulus sangat, saudara, satu pribadi yang benar-benar mengajarkan Injil dimanapun dia berada, yaitu ajaran Yesus sendiri, saudara. Dikatakan, dan apa yang kamu pelajari tentang firman, tentang ajaran Yesus, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, saksikan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah itu sumber segala berkat rohani, sumber kasih, sumber sukacita, ya. Dia juga panjang sabar, dia sumber segala berkat rohani, sumber berkat, sumber mujizat juga. Namun dikatakan spesifik dalam ayat ini, Allah sumber damai sejahtera. Berarti hari ini bagi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, mungkin saudara punya pergumulan yang sehingga membuat kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupmu, sehingga damai sejahtera itu tidak bisa menguasai hidup. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah sumber damai sejahtera. Berarti sumber damai itu akan menyertai kita. Bagaimana supaya sumber itu bisa menyertai kita? Bagaimana sumber itu bisa kita nikmati? Bagaimana sumber itu bisa berdampak dalam hidup itu? Tentunya dikatakan dengan jelas. Apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita dengar lewat ajaran Yesus dan firman Tuhan, ayo kita lakukan. Maka saya yakin dan percaya, di dunia yang silih berganti, ketidakpastian datang dan pergi, namun Allah sumber damai sejahtera akan menyertai hidupmu dan hidup. Puji Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walau terkadang kami tidak mengerti, namun pimpinlah kami Tuhan untuk tetap melakukannya. Supaya setiap kami hari ini beroleh iman yang kuat, bisa melihat pengharapan di hari esok. Mari saudara dekapkan tanganmu di dada. Bagi saudara yang punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, termasuk perjodohan. Biar berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi dan senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari saudara tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan sumber kesembuhan itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kuat, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih memiliki atau membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, silakan saudara menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.